Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa, khususnya mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Angkatan yang keempat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, dimanapun sedang berada. Selamat datang di virtual lecture, khusus untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program S2 Manajemen Pendidikan semester 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku organisasi dalam pendidikan. Saudara-saudara para mahasiswa, kalau selama ini kita telah banyak mendiskusikan tentang perilaku organisasi secara umum, termasuk kepemimpinan organisasi di dalamnya, maka pada perkuliahan kali ini kita khusus akan membahas implementasi pengetahuan tentang perilaku organisasi, termasuk kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, khusus dalam organisasi pendidikan. Dan organisasi pendidikan pun kita batasi, organisasi pendidikan formal dalam konteks ini adalah sekolah. Jadi ruang lingkup pembahasan kita dalam perilaku organisasi ini hanya akan kita batasi pada perilaku organisasi, unsur-unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sekolah sebagai organisasi pendidikan. Sekurangnya, kita bisa melihat pendidikan sebagai organisasi dari 4 dimensi. Yang pertama, pendidikan atau sekolah sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, maka sekolah terdiri dari sub-subsistem atau bagian-bagian yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan saling berketergantungan, interdependensi, untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, sub-subsistem yang ada di dalam sekolah itu dapat terdiri atas kurikulum, bahan atau materi pelajaran, guru, tenaga administrasi, pimpinan, sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya sumber belajar. Dan semua itu saling berinteraksi, saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan saling berketergantungan. Artinya, semua harus berfungsi dengan baik. Satu saja subsistem tidak berfungsi dengan baik, maka sekolah sebagai satu sistem tidak bisa dijalankan. Kita ambil sebagai contoh. Guru ada, kurikulum ada, bahan pelajaran ada, siswa ada, tapi sarana prasarana tidak ada. Tidak ada tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar. Maka tidak bisa kita menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Artinya, unsur-unsur sistem itu tidak terpenuhi. Jadi jelas, saudara-saudara para mahasiswa sekalian, sekolah sebagai satu sistem harus saling mendukung, saling berketergantungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Sekolah sebagai suatu sistem. Dimensi yang kedua, sekolah sebagai sistem, sistemnya bukan sistem fisik, tetapi juga sistem sosial. Sistem sosial artinya, di dalam sekolah itu saling berinteraksi antar unsur-unsur manusia yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Siapa unsur-unsur itu? Ada guru, ada tenaga administrasi, dan lain-lain sebagainya. Dan sistem sosial ini sifatnya dinamis, tidak statis. Artinya apa? Model interaksinya, suasananya, iklimnya bisa berubah dari waktu ke waktu, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu merupakan salah satu karakteristik sekolah sebagai sistem sosial. Dimensi yang ketiga,
Sebagai sistem sosial, maka sekolah juga sebagai sistem yang terbuka. Kenapa? Karena sekolah itu tidak dapat melepaskan dirinya dari lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik lingkungan dalam arti sempit maupun lingkungan dalam arti luas. Lingkungan dalam arti luas bukan saja lingkungan fisik yang ada di sekitarnya, tetapi termasuk semua unsur yang dapat mempengaruhi suasana dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui jaringan-jaringan tertentu. Sebagai satu sistem terbuka, maka sekolah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, budaya masyarakat, iklim sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, topografi yang ada di sekitar sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, disinilah tugas sekolah. Bagaimana memfilter supaya unsur-unsur dari luar ini, apakah dia nilai, apakah dia ide dan lain sebagainya, dapat disaring sedemikian rupa sehingga tidak memberikan pengaruh negatif terhadap sekolah. Tapi yang jelas, saudara-saudara mahasiswa, tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah adalah sistem terbuka. Artinya sangat memungkinkan dan sangat punya peluang untuk dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di luar sekolah itu sendiri. Itu yang ketiga. Dimensi yang keempat, sekolah sebagai wadah transformasi. Jangan sampai kita memahami sekolah dalam pemahaman-pemahaman yang lain. Sebagai wadah transformasi, maka sekolah ini adalah ibarat sebuah mesin yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan bakunya antara lain adalah siswa, bahan jadinya adalah output. Di sana akan terjadi sebuah interaksi, sebuah proses yang melibatkan semua unsur sistem tadi agar output bisa dihasilkan dengan kualitas yang baik. Dengan demikian, maka semua unsur yang ada di sekolah itu harus memahami bahwa ada proses yang terjadi di dalam sekolah itu. Dan proses itulah yang kita sebut dengan proses pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar. Inilah 4 dimensi sebelum kita melangkah lebih lanjut memahami perilaku apa dari organisasi pendidikan di sekolah itu yang seharusnya ditampilkan. Kita pahami dulu substansi yang ada pada sekolah sebagai organisasi pendidikan. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai, kita sekarang masuk. Kalau kita ingin menganalisis sebuah perilaku organisasi pendidikan, khususnya sekolah sebagai organisasi pendidikan, maka ada beberapa unsur, ada beberapa faktor yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, siapa yang menampilkan perilaku itu? Perilaku siapa yang akan kita analisis? Perilaku siapa yang akan dimanage? Perilaku siapa yang akan kita lihat? Yang kedua, perilaku apa yang seharusnya ditampilkan oleh unsur-unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sekolah itu? Apa yang menjadi konten? Apa yang menjadi muatan dari perilaku itu? Kemudian yang ketiga, perilaku untuk apa? Apa yang menjadi tujuan perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang atau unsur-unsur yang ada dalam organisasi sekolah itu? Kemudian yang keempat, apa yang menjadi landasan perilaku semua unsur yang ada dalam organisasi sekolah itu? Karena tanpa landasan yang jelas, maka perilaku itu tidak bisa mengarah pada tujuan tertentu, bahkan bisa liar. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita analisis. Siapa yang akan berperilaku dalam penyelenggaraan sekolah itu? Unsur yang pertama adalah staf sekolah. Staf ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, staf edukatif yang kita sebut dengan guru, pendidik, pembimbing. Yang kedua, staf administratif. Staf edukatif atau guru merupakan core unsur sumber daya manusia yang ada di sekolah. Inilah ujung tombak. Inilah pelaku utama pendidikan di sekolah. Karena itu tidak berlebihan kalau ada orang mengatakan baik buruknya, tinggi rendahnya mutu sebuah sekolah
sangat tergantung pada gurunya, sangat tergantung pada mutu dan kualitas gurunya. Karena gurulah yang menjadi pelaku utama pendidikan di sekolah. Dan guru pula lah menjadi salah satu sumber belajar utama bagi peserta didik atau siswa kita. Ini guru. Saudara-saudara, guru tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal tanpa didukung oleh unsur-unsur yang lain. Dan salah satu di antaranya adalah staf administrasi. Perlu ada dukungan. Karena guru banyak kebutuhannya. Guru membutuhkan banyak hal untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan itu tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Seperti persoalan-persoalan administratif, guru memerlukan pengembangan karir, mau naik pangkat, mau naik jabatan, mau mendapatkan apresiasi, dan lain-lain sebagainya. Maka perlu ada dukungan. Nah, di antara dukungan yang paling kuat terhadap profesi guru itu adalah staf administratif. Nah, dengan demikian, saudara-saudara mahasiswa, maka staf administratif ini pada dasarnya adalah unsur pelayanan yang harus memperlancar, yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga semua orang, khususnya guru, sebagai pelaksana utama pendidikan, dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, siswa. Perilaku siswa. Siswa itu adalah sasaran pendidikan kita. Siswa adalah input utama pendidikan dan akan menjadi output utama pendidikan kita. Karena itu, siswa harus dipengaruhi perilakunya. Perilaku siswa harus diintervensi. Siapa yang mengintervensi perilaku siswa? Yang mengintervensinya adalah semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah itu. Saudara-saudara sekalian, guru, tenaga administrasi, fasilitas, sarana prasarana, itu semua diadakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa. Nah, sasaran akhir dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah maturity, kematangan siswa. Kematangan itu bisa kematangan intelektual, bisa kematangan emosional, dan juga bisa kematangan spiritual. Karena itu guru, staf administrasi harus melakukan kegiatan, harus berperilaku dalam rangka membantu tingkat kematangan siswa. Dalam rangka membantu siswa untuk mencapai tingkat kematangannya. Kematangan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan spiritual. Unsur yang ketiga, pimpinan. Dalam hal ini kalau di sekolah ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada pimpinan administrasi, umpamanya kepala tata usaha, dan lain-lain sebagainya. Pimpinan memegang unsur penting. Kenapa? Karena pimpinanlah yang memanage semua potensi yang ada di sekolah itu. Salah satu tugas pimpinan sebagai manajer di sekolah itu, dia harus mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di sekolah untuk mematangkan kemampuan atau mematangkan siswa tadi. Jadi, sarana prasarana, guru, tenaga administrasi harus secara optimal diberdayakan untuk membantu agar siswa mencapai kematangan intelektualnya. Inilah tugas pimpinan. Nah, kemudian yang terakhir, karena sekolah sebagai sistem yang terbuka, maka ada unsur eksternal yang juga tidak bisa dilupakan, tidak bisa diabaikan, yaitu pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Apalagi sekolah negeri, termasuk juga sekolah swasta. Penyelenggaraannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan strategis, termasuk kebijakan politis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian juga orang tua, masyarakat. Fakta menunjukkan perilaku organisasi di sekolah tidak dapat terlepas dari pengaruh unsur orang tua dan masyarakat. Saudara-saudara, akhir-akhir ini sebagai contoh, kita melihat ya banyak kejadian-kejadian yang mengindikasikan inharmonisasi antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Kita mendengar dari berbagai media, ada kasus guru yang dipolisikan oleh orang tua.
ada kasus bentrok, kasus konflik antara orang tua dengan pihak sekolah. Ini semua menunjukkan ada satu harmonisasi antara sekolah dengan masyarakat. Artinya apa? Poin yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa unsur eksternal, termasuk orang tua dan masyarakat, unsur yang sangat penting kita analisis, yang sangat penting kita perhatikan dalam rangka pembentukan organisasi, perilaku organisasi di sekolah. Inilah jawaban terhadap perilaku siapa. Siapa yang akan menampilkan perilaku. Nah, kemudian kita akan menjawab, apa yang ditampilkan? Apa konten perilaku itu? Untuk apa perilaku ditampilkan? Dan apa landasannya? Saudara-saudara sekalian, untuk membahas ketiga aspek ini, ketiga hal ini, saya memvisualisasikan dalam semua gambar seperti ini. Yang pertama, semua perilaku orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah harus punya landasan. Landasan inilah yang akan menjadi sumber perilaku itu. Landasan inilah yang akan menjadi sumber tindakan, sumber bertindak bagi semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah. Ini yang disebut dengan landasan filosofis. Apa landasan filosofis itu? Yaitu filosofi pendidikan. Sekali lagi, apa filosofi pendidikan? Pendidikan itu tidak lain adalah transfer of knowledge, transfer of value, yang mentransfer pengetahuan, mentransfer nilai untuk membantu anak didik agar mencapai kematangannya. Jadi tidak ada, kalau itu pemerintah, tidak ada kebijakan. Kalau itu orang tua, tidak ada intervensi. Kalau itu guru, tidak ada yang dilakukan. Kecuali semua itu harus ditujukan bagaimana membantu agar siswa mampu mencapai kematangannya, maturity, kematangan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan spiritual. Semua orang mesti menyadari, jangan sekali-sekali ada orang yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah berpikir bahwa perilaku dia tidak akan berpengaruh pada perilaku siswa. Perilaku dia tidak akan berpengaruh pada tingkat kematangan siswa. Apa yang dicontohkan oleh orang tua, apa yang dicontohkan oleh masyarakat, itu akan berpengaruh terhadap pencapaian kematangan siswa. Apalagi yang dilakukan oleh pimpinan sekolah, oleh guru, termasuk oleh tenaga-tenaga administrasi yang ada di sekolah. Inilah yang dimaksud dengan filosofi pendidikan. Dan disinilah saudara-saudara saya selalu mengatakan, pendidikan itu harus dikelola, harus dimanage oleh orang-orang yang mengerti filosofi pendidikan. Tidak cukup hanya dengan keunggulan manajemen. Manajemen itu alat, tetapi yang paling penting apa yang menjadi landasan manajemen itu dilaksanakan, yaitu filosofi pendidikan. Semua orang harus berpikir bahwa omongannya, tindakannya, contoh yang diberikan kepada anak akan berpengaruh terhadap tingkat kematangan anak didik kita. Kalau semua orang sudah memahami filosofi pendidikan ini, maka pasti orang itu akan memahami bagaimana pendidikan dilaksanakan. Nah, produknya, maka semua orang yang terlibat dalam pendidikan akan bekerja secara profesional. Artinya apa? Dia melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan tugasnya masing-masing berdasarkan kompetensi, keahlian yang dia miliki. Kalau dia seorang guru matematik, memang dia ahli dalam bidang pembelajaran matematik. Kalau dia guru sejarah, memang dia ahli dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Dan kalau dia kepala sekolah, dia memang ahli bagaimana memanage sekolah itu. Dia punya kompetensi untuk itu. Itu profesional. Jadi jelas referensinya, jelas dasarnya, jelas tujuannya, dan yang paling penting, kegiatannya, perilakunya mengandung unsur akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan. Kalau guru mengajar, dapat dipertanggungjawabkan apa yang dia ajarkan. Kalau kepala sekolah menyusun sebuah strategi manajemen pengembangan sekolahnya, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau orang tua, masyarakat memberikan ide usul kepada sekolah untuk perbaikan sekolah pada umumnya,
itu pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Apa landasannya, apa tujuannya, dan kalau perlu apa referensinya. Maka yang terjadi, semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah itu bekerja, berperilaku secara profesional. Ia guru, ia tenaga administrasi, ia pengelola pendidikan di tingkat pemerintah, dinas pendidikan umpamanya, termasuk orang tua dan masyarakat. Semua akan bekerja secara profesional. Mengapa mesti profesional? Karena pekerjaan kita ini akan berdampak pada orang lain. Pekerjaan kita ini akan punya kontribusi pada tingkat kematangan siswa kalau dia mendapat pertama pengakuan. Orang yakin kalau yang kita kerjakan itu benar. Orang yakin kalau yang kita kerjakan itu adalah untuk kebaikan, akan mendapat pengakuan. Nah, dari pengakuan ini, maka kita akan mendapat penghormatan. Ada apresiasi yang diberikan orang kepada kita. Kalau dia guru, orang mengatakan dia guru yang baik, dia guru yang profesional, dia guru yang cakap. Nah, dari penghormatan itu akan ada penghargaan. Apa penghargaannya? Dia naik pangkat. Dia berhak mendapatkan tunjangan profesi umpamanya. Itu penghargaan. Dan kalau kita sudah mendapat pengakuan, penghormatan, penghargaan, maka pada akhirnya semua orang berposisi sebagai panutan bagi orang lain. Guru panutan bagi siswa, kepala sekolah panutan bagi siswa, dinas pendidikan panutan bagi kepala sekolah, bagi guru-guru, semua jadi panutan. Yang terjadi adalah profesionalitas akan muncul pada lembaga pendidikan. Saudara-saudara mahasiswa, di akhir perkuliahan ini saya ingin sampaikan, untuk mencapai ini tidak mudah, tidak gampang. Ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah. Yang pertama, semua harus punya wawasan. Mengapa ada enharmonisasi antara masyarakat, orang tua, dengan sekolah? Itu karena wawasan yang dimiliki oleh sekolah dengan wawasan yang dimiliki oleh orang tua dan masyarakat tidak sama. Tidak nyambung. Sehingga yang terjadi miskomunikasi, mispersepsi, yang akhirnya menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Punya wawasan. Kalau kita punya wawasan yang luas, maka akan muncul inspirasi. Mungkin pengalaman kita melihat suatu tempat, pengalaman kita melihat kejadian tertentu, pengalaman kita melihat kemajuan sekolah tertentu, pengalaman kita melihat keunggulan sekolah tertentu, akan muncul inspirasi. Berarti yang harus saya lakukan hal seperti ini. Inspirasi inilah akan melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide segar. Dan kekayaan akan ide-ide segar dan gagasan-gagasan ini akan menghasilkan inovasi. Maka yang kita dapatkan kalau ini semua dapat dicapai adalah sekolah yang inovatif. Sekolah yang mencapai kemajuan dari waktu ke waktu. Sekolah yang selalu meningkatkan keunggulannya. Inilah perilaku organisasi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Jadi, saudara-saudara mahasiswa, saya ingin simpulkan. Perilaku utama semua unsur yang terlibat dalam pendidikan dapat dilihat bahwa semua orang berpikir akademik. Semua orang bertindak, semua orang berperilaku secara akademik. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk membantu siswa agar mampu mencapai kematangannya, maturity, kematangan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan spiritual. Inilah saudara-saudara mahasiswa, khususnya dan para pemirsa umumnya, secara garis besar kita telah mengimplementasikan pengetahuan kita tentang perilaku organisasi dan kepemimpinan secara umum ke dalam organisasi pendidikan, khususnya sekolah. Karena sekolah kita lihat sebagai satu organisasi pendidikan dan sebagai satu sistem. Mudah-mudahan perkuliahan yang sangat singkat ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada saudara-saudara mahasiswa. Baik, saudara-saudara sekalian, di akhir perkuliahan ini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tidak perlu khawatir kalau tayangan ini sudah ditutup, saudara-saudara masih dapat mengakses bahan kuliah ini. Bahan kuliah ini dapat diakses atau di-download di laman http://fkip.unila.ac.id. Setelah
terbuka, silakan masuk ke menu sistem informasi. Masuk ke informasi kuliah. Nanti ada informasi kuliah digital. Kalau sudah dibuka website FKIP dengan laman http://fkip.unila.ac.id, nanti ada di sebelah kanan itu laman informasi kuliah digital. Silakan dipilih. Nanti di sana akan ada beberapa pilihan masuk ke S2 Manajemen Pendidikan. Nanti ada bahan-bahan yang saya miliki di situ, bisa di-download. Nanti termasuk di dalamnya adalah perilaku organisasi dalam pendidikan. Bentuknya PowerPoint PDF. Nah, saudara-saudara mahasiswa, di akhir perkuliahan ini, saya ingin mendapat respon dari mahasiswa. Karena interaksi kita mungkin hanya satu arah, saya perlu mendapatkan respon. Ada tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Tugasnya sederhana, yaitu berdasarkan materi di atas, artinya materi yang telah dipaparkan tadi, coba saudara identifikasi masalah perilaku organisasi di tempat saudara bekerja. Ada persoalan apa yang berkaitan dengan perilaku organisasi di tempat saudara kerja. Mungkin saudara bekerja di sekolah, di perkantoran pendidikan, atau di tempat-tempat lain. Nah, kemudian tugas saudara setelah mengidentifikasi, berikan alternatif pemecahan. Nah, tugas ini bisa dibuat dalam bentuk esai bebas, strukturnya silakan bebas, ya, mau pakai sistematika apa silakan, atau mau tulisan lepas saja juga boleh, tapi maksimal 800 kata. Jangan banyak-banyak, tidak perlu banyak-banyak. Kalau terlalu banyak, yang buat susah, yang mereka juga susah. Kumpulkan tugas itu melalui laman ini, http://educloud.fkip.unila.ac.id. Kemudian nanti di situ akan diminta username dan password. Saudara-saudara mahasiswa, khususnya mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan semester 2 angkatan 4, username dan password bisa nanti berhubungan dengan ketua angkatannya, yaitu saudara Farhan. Nah, kemudian yang terakhir, tugas ini harus dikumpulkan paling lambat pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, pukul 16. Mohon maaf, saudara-saudara mahasiswa, pada lewat batas tersebut, maka sistem ini secara otomatis akan terkunci. Artinya, saudara tidak mengumpul tugas. Tapi saya yakin, saudara akan menepati waktu yang telah ditentukan ini untuk mengumpulkan tugasnya. Demikian kuliah kita kali ini. Selamat belajar, selamat bekerja. Semoga saudara sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.